Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Puji pada Allah SWT. Sepanjang kita bertemu hadir di masjid ini, selalu saja kita melihat sesama kita dalam keadaan sehat walafiat dan terus terisi absen kehadiran yang diabsensi oleh para malaikat. InsyaAllah selalu kita hadir dalam keadaan sehat walafiat ini. Ini adalah nikmat yang terbesar. Modal dalam seluruh aktivitas adalah sehat, dan sehat yang paling utama untuk dipergunakan adalah untuk aktivitas beribadah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama, beliaulah yang mengajarkan kita bagaimana memanfaatkan sehat ini. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, perbedaan kita akan sangat terasa. Beraktivitas nantinya pada tempat masing-masing akan terasa berbeda kenyamanan antara kita telah hadir menunaikan ibadah salat terutama berjamaah dengan tidak, dan itu kita banding-bandingkan. Hari ini, saat ini, dalam sehat ini kita tidak hadir ke masjid. Alian tak kok dada antri ke gop rumah lung beres tak kerja orangnya. Sekiranya ditegur oleh malaikat, boh nak budak ai hana opo pegah beres dengan malaikat bukan dengan orang. Kalau dengan manusia mungkin 1001 alasan untuk menilai kita beres, dan letak kadang-kadang kudu ikulego memang beres tak agaknya. Padahal yang tahu beres tidak beres sebenarnya adalah kita sendiri. Kadang-kadang roh takim gedraw tu ya perah gelung beres hana itu pu sebenarnya hana beres. Maka orang-orang tidak paham betul siapa diri kita. Bereskah seperti orang-orang mengatakan beres? Bahkan dalam bahasa keseharian kita, nyan yang kau petih, puhai petih malam itu yang tahu persis nyan kau petih itu adalah diri kita sendiri. Maka dalam konsep ibadah itu ada satu yang namanya kenyamanan. Orang-orang yang melakukan kebenaran dipastikan Allah mengilhamkan di dalam jiwanya ketenangan, sehingga selalu kita melihat saja dalam keadaan tenang. Ini kadang-kadang kita juga mengatakan telung kalen draw dan cukup selu dem, cukup tenang dem nah hana kepu api tak hana tepu api, karena konsep yang ia bangun adalah konsep ketenangan. Sebahagian orang-orang kadang kita melihat aku draw dan cukup kreh kroh, memang konsep yang dia bangun adalah konsep kreh kroh. Dia tidak tenang, dia tidak terasa nyaman. Jangankan dia tidak nyaman dengan orang lain, tidrawa gemantang merinya hana nyaman gitu, meritin tun Aceh. Dan dia adalah dipompa oleh hati kita karena memang secara aman dan secara nyaman. Iman manusia terjadi fluktuasi ietron, seperti juga dalam sistem ekonomi ada fluktuasi. Ketika kita menyiraminya, pepohonan bisa menjadi semakin menghijau karena got dan semprot. Bunga-bunga semakin segar karena sering dirawat. Maka iman kita semakin menghijau. Iman kita fresh manakala kita dengan nilai-nilai spiritual dan ibadah. Kadang-kadang dedaunan menjadi kering, menjadi kusam, menjadi pucat. Tak pula apa di kre bahasa Aceh, kre.
maka karena itu kurang perawatan. Semoga kalaulah padi kere, kalaulah hijau, kalaulah bunga-bunga itu melayu, semoga amal kita tidak menjadi layu, tidak menjadi kere. Hamba Allah yang mulia, sering kita dengar kadang-kadang di dalam income per kapita masyarakat, apalagi pendapatan daerah suatu pemerintahan, tidak cukup keuangan untuk membiayai roda pemerintahan. Defisit seperti dulu kita dengar di Lok Semawe. Semoga kita tidak termasuk orang yang defisit amal. Hansi amal, dia kucing umahnya hansinya. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang defisit daripada amal kita. Sudahlah defisit keuangan. Ada hopsik seperti repotnya seorang ibu-ibu yang hanya memegang uang sedikit, gublo bawang, tingat hansip capli, gublo capli, hansip kengkut, hansip kawuh dan sebagainya. Repot sekali untuk mencukupkan belanjaan. Semoga kita tidak menjadi orang yang repot juga untuk mencukupkan amal. Nah, amal beu ada hometupi. Dosa tino kata tup habis kena. Jadi kita merasa kelabakan, merasa merepotkan jika amal kita sedikit dibandingkan, diproyeksikan dengan jumlah dosa yang begitu banyak. Maka cara yang Allah berikan untuk kita adalah wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika saja kamu bersabar, bersabar artinya bertahan. Bisa makna bertahan tidak mengerjakan, bisa bersabar bermakna terus mengerjakan. Jadi bersabar itu makna lain daripada konsisten. Bersabar artinya terus menerus. Jika dalam beribadah diberikan makna bersabar, bersabarlah kamu dalam beribadah, artinya terus meneruslah tetap di dalam beribadah. Bersabar terhadap maksiat, terus menerus untuk tidak melakukan maksiat. Itu konsep yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Segala yang kita lakukan, jika kita pasang pola kesabaran, maka semua insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah. Sabar mendapatkan jalan keluar, sementara tidak sabar akan mengeluarkan kita dari suatu jalan. Yang kedua, wattattaqu, dan jika kamu bertakwa kepada Allah, takwa dalam semua aspek, takwa di dalam semua lini, takwa di dalam semua aktivitas. Takwa tidak punya alamat. Takwa itu bukan di masjid alamatnya. Takwa juga bukan di rumah alamatnya. Takwa bukan di kantor alamatnya, tapi takwa di mana saja. Sehingga oleh Nabi dalam hadis rawahut Tirmidzi menyebutkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu bukan penampilan kita. Nyoka kuat takwa, ja mbak bintih tarik peci, cok lamari tak ambil kain sarung, cok jarida, nyoka ku takwa. Takwa bukan tangibilitas. Takwa bukan penampilan. Yang urun takwa apa kan? Jakrung baru, kopiah baru, jarida baru, tilawah baru, Quran belajar tengah takwa yang. Sehingga orang tidak penampilan seperti itu bukan orang takwa diterjemahkan. Ini kagak takwa, kagak jauh masjid, yang guoi masjid, mengkupruk dekegop. Jadi takwa tidak punya alamat. Takwa tidak punya area. Beda dengan orang merokok. Kita datang ke kantor-kantor ditulis smoking area, tempat merokok. Berarti nya boleh hawa merokok yang kenanja. Itu area. Sedangkan takwa tidak punya area. Nya kuna takwa, pun jauh masjid. Iluwa masjid seolah-olah terpisah dengan takwa. Maka tidak ada istilah takwa area. Pada tempat lain non takwa area. Hai sino haji takwa, pokoknya ke tempat takwa. Jadi takwa itu haitsuma kunta.
bertakwa dimanapun berada. Cuma konsep takwa adalah dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam tugas kita sehari-hari. Orang yang datang di dalam menggunakan jalan, menggunakan jalur tersendiri, dia sudah bertakwa karena dia tidak mengganggu orang lain. Yang mai tangen wing bak bini Honda bak bini bercutrut, yang jak melek tengah siangen, yang jak tajam tengah berat, yang habis tajam habis hunen kecok. Itu takwa pada jalurnya. Demikian juga tempat-tempat yang lain. Takwa berada di tempat umum dan tempat khusus. Takwa berada di siang dan di waktu malam. Takwa berada ketika sendiri dan di depan umum. Karena itulah maka takwa tidak punya alamat spesial, tidak punya alamat khusus. Takwa memiliki sentral, alamat hana tapi na sentral. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Maksudnya sentral takwa adalah ada di dalam hati. Sehingga kemanapun kita pergi, kita selalu membawa hati sanubari kita, karena di sanalah sentral takwa itu. Takwa dipancar luaskan di dalam sikap. Takwa dipancar luaskan di dalam bicara. Takwa dipancar luaskan di dalam niat. Takwa dipancar luaskan di dalam kelihatan kita di luar. Sehingga mesin takwa itu yang ada di dalam hati mestinya mendapatkan porsi perawatan yang lebih banyak. Kalau pabrik selalu dipelihara, selalu dirawat, bahkan disediakan alokasi anggaran untuk maintenance, pemeliharaan dan perawatan, maka waktu harus kita siapkan untuk maintenance hati sebagai mesin takwa itu. Sekiranya takwa bukan terletak di hati, takwa itu ada pada fisik, atau katakanlah takwa pada badan, atau pada tangan, atau pada kaki, maka orang yang bagus perawakannya, yang bagus fisiknya, itu menjadi orang yang lebih takwa. Tetapi Nabi tidak menjadikan itu pada simbol. Sekiranya takwa dikatakan oleh Nabi ditunjuk pada surban, seandainya hadis at-taqwa hahuna, geputunjuk bak surban, maka orang yang pakai surban itulah yang paling takwa. Tapi tidak ada hadis. Sekiranya at-taqwa ditunjukkan pada wajah, at-taqwa hahuna, maka yang paling tampan, yang paling cantik itulah yang bertakwa. Tapi tidak demikian. Takwa ditunjukkan pada hati, maka siapa yang memiliki hati yang terbaik, dialah orang yang takwa. Sebab hati adalah sentralistik dari seluruh perintah yang dihadirkan kepada anggota kita. Siapa yang melarang kita mengambil hak orang lain adalah hati, bukan tangan. Menyajar roh kai rabah hari mai khun liate kapulur ke dia tagap. Jadi takwa itu diproduk, dipompa oleh hati yang kita miliki. Maka orang yang terbaik adalah orang yang memelihara hatinya, karena hati itu punya kekuatan. Betapa badan kita yang tadinya rebah di dalam ranjang sanggup kita angkut dibawa oleh hati. Betapa tubuh kita yang ketika tidak dibawa oleh hati, kita tidak sanggup hadir ke rumah-rumah Allah. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia, kita sebagai hamba ada fluktuasi iman yang tadi kita sampaikan. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadangkala bertambah, bukan bertambah rukun iman, bertambah kualitas iman. Wa yanqusu, kadang-kadang juga bisa berkurang. Lagi mik teta uba ampli teta yuk dah berapa ii jarum teubut syehitun. Begitulah iman kita. Urung mai Honda mai motor tegon gah ii kilometer
ate gelantham kaitreun, ate pedang katedang. Maka iman seperti itu. Kencangnya ibadah kita, maka jarum menunjukkan akan pada posisi naik. Al-imanu yazid, sedang disiram. Ketika melempem, ketika loyo, wayang kusu, iman itu selalu tidak bergerak, tidak energik. Hamba Allah yang mulia, semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita yang selalu kita rasakan, walaupun kita tidak bebas dari penyakit, karena penyakit juga bagian daripada yang Allah uji untuk kita, tetapi selalu kita mohon Allah memberikan kita tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat bukan tubuh yang gendut. Tubuh yang sehat juga bukan tubuh yang kurus. Kurus bukan menunjukkan sehat, gendut bukan menunjukkan tidak sehat. Tetapi sehat itu adalah mampu kita gunakan fisik ini pada pekerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kurus, mau tumbun, mau dan sebagainya, itu bukanlah ukuran sehat. Banyak orang-orang kurus juga sakit, banyak orang-orang gemuk juga sehat. Tidak sedikit orang gemuk juga sakit, tidak sedikit orang kurus juga ternyata dia adalah sehat. Kesehatan tidak diukur daripada fisik, walaupun ada rasio. Nah, urung pegah, urung tumbun hanjit dumnan kilogram, urung panjang hanjit dumnan gehon badan. Ada itu rasio-rasio dalam ilmu medis. Tetapi yang penting adalah kesehatan itu untuk dimanfaatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pegah mangat pijut badan tu, mangat tak bedah ketika kita melakukan survei yang pijut le si mukuin wata tubuh ai bedah. Banyak orang menganggap rayu tak badan ai tak bedah, tapi juga orang gemuk kadang-kadang sanggup dia bangun. Hanya lega masalah. Berarti bukan pada kurus atau bukan pada gemuk, karena yang menjadikan kita kuat adalah semangat dan komitmen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fluktuasi iman senantiasa dapat kita pelihara, kita berada pada posisi Yazid, dan semoga Allah menjauhkan kita pada posisi yang kus. Semoga selalu terus ibarat padi dan bunga menghijau, semoga tidak semakin kusam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi